semuanya, hari ini kita mau bahas untuk soal SIMAK UI ya. Jadi ini banyak teman-teman yang sebentar lagi kan bakalan ada yang masih ujian UTBK, ada yang udah selesai tinggal nunggu hasilnya gimana, dan ada juga nih yang mau persiapan untuk soal ujian SIMAK UI gitu ya. Oke, ini kita bahas soal SIMAK UI kimia dari tahun sebelum-sebelumnya ya. Jadi nanti biar ada gambaran nih buat teman-teman semuanya kimianya itu bagaimana kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Ini tahun 2018 ya. Kita mulai aja untuk soal yang pertama. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron. Oke, jadi di sini diketahui bahwa Z ini dia memiliki konfigurasinya seperti ini. Oke, yang ditanya ion tersebut itu adalah apa? Oke, saya yakin semuanya teman-teman semuanya ya. Jika di sini ada nomor atomnya nih, misalnya 12, saya yakin teman-teman pasti tahu nih yang mana yang nomor ionnya kayak gitu. Tetapi di sini ini soalnya kita nggak bisa jawab ya, karena nomor atomnya nggak diketahui. Oke, misal kalau dia nomor atomnya itu adalah 12, ya kan, jadi suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektronnya seperti ini, ya kan, kalau dia 12 berarti dia melepaskan 2 elektron dong, ya kan, setelah dia melepaskan 2 elektron berarti dia akan membentuk Z2+. Kayak gitu. Ini kalau diketahuinya nomor atomnya adalah 12. Kayak gitu ya. Pokoknya ingat aja intinya, kalau dia melepaskan elektron berarti dia akan bermuatan positif. Tapi positifnya, ingat ya, positifnya itu berapa? Yaitu tergantung berapa elektron yang dilepaskan. Tetapi kalau dia menerima elektron, berarti dia bermuatan negatif. Berapa muatan negatifnya, berapa banyak yang ditangkap. Kayak gitu ya. Oke, soal ini nggak bisa. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Unsur X dan Y itu dapat membentuk senyawa. Oke, di sini udah ada senyawanya ya, yaitu X Br3, Y Br3, dan Y Br3. Kayak gitu. Y Br5. Jika atom X dan Y berturut-turut, di sini diketahuinya adalah nomor atomnya. Ini nomor atomnya dikasih tahu nih. Berarti kita bisa tahu ya buat elektron valensinya dulu. Maksudnya buat konfigurasinya. Oke, pertama kita buat dulu nih konfigurasi elektron dari X, ini 5, sedangkan Y-nya yaitu 15. Oke, ini teman-teman mau buat konfigurasi menggunakan kulit atau subkulit terserah ya, yang nyamannya teman-teman yang mana, yang lebih mudahnya yang mana, gitu. Tapi saran saya nih, kalau misalnya teman-teman menggunakan konfigurasinya kulit, ya kan, 288 seperti itu teman-teman bisa menggunakan kalau nomor atomnya itu di bawah 20. Tetapi kalau lebih dari 20, jangan menggunakan itu. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan subkulit berarti 1S2, 2S2, 2P1. Kalau ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini 10, 12 berarti 3P3. Ya kan? Berarti ini elektron valensinya, lihat ini elektron valensinya. Kalau menggunakan kulit ini aja 2, 3, ini elektron valensinya. Kalau ini 2, 8, 5. Oke, ingat ini kan katanya dia berikatan membentuk senyawa. Berarti kalau dia berikatan membentuk senyawa yang digunakan itu adalah elektron valensinya. Oke, dan di sini Br kita tahu semuanya Br itu adalah golongan 7. Berarti Br ini dia memiliki elektron valensinya 7. Jadi 7 digunakan berikatan. Sekarang kita cek mana yang lebih polar. Oke, ini jawabnya langsung kita ke jawabnya aja ya. Yang ini jawabnya adalah yang C. Oke, ini jawabnya yang C supaya kita nggak berlama-lama nih. Tapi ini saya akan bahas yang benarnya, yang salahnya, yang bagaimana supaya teman-teman tahu nih gimana cara membedakannya. Kayak gitu. Oke, kita buat dulu nih yang benarnya ya. Ini adalah yang C. Berarti kita buat dulu nih ya, atom di sini atom pusatnya adalah Y ya. Y itu memiliki nomor atomnya 5. Berarti nomor atom elektron valensinya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia berikatan dengan 3 R-nya ya. Oke, R-nya ada 3. Berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ini kan nggak berikatan ya. Berarti ini buat berikatan sepasang. Kayak gini. Berarti di sini BR. Oke, ini lengkapin aja kayak gini. Oke. Terus ini dia memiliki elektron valensi bebas. Oke. Oh, ini B ya. Oke, ini dia memiliki elektron valensinya bebas. 1. Oke, ada PIB-nya. Jadi kalau kita buat YBR, Y itu tadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kelima elektronnya berikatan dengan BR. Oke. Perhatikan ini gimana cara menentukan dia polar atau non-polar. Oke, ini lebih gampangnya ya, supaya lebih gampang ingatnya. Kalau misalnya di elektron pusatnya atau di atom pusatnya itu dia memiliki pasangan elektron bebas, yang ini PEB,
itu kemungkinan besar dia itu adalah polar. Oke, jadi ini Y ini kan dia elektron valensinya 5 ya. Kalau Br ini elektron valensinya itu adalah 7. Berarti elektronegatifnya lebih besar ke Br, ini ketarik ke Br, ini ketariknya ke Br. Oke, ini bentuknya simetris. Oke, bentuknya simetris, tetapi karena ada pasangan elektron bebas, jadi dia gerakannya tuh ke arah sini. Oke, itu yang mengakibatkan dia polar. Sedangkan kalau ini, oke, semuanya ketarik ke arah Br, dan ini semuanya simetris. Oke, jadi elektronnya itu kebagi rata semuanya. Jadi simetris dan nggak ada PEB-nya. Ini adalah non-polar. Oke, makanya yang C jawabannya. Kalau kita cek yang lainnya nih, contoh XBR. X itu kan 3 ya, 1, 2, 3. Berikatan dengan BR-nya ada 3. Nah, ini yang anggap semuanya ya. Saya buat cuma satu aja. Oke, ini ada BR. Nih, ini kan semuanya nih simetris. Hampir sama dengan yang ini. Kayak gitu, nggak mempunyai pasangan elektron bebasnya, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk mengetahui suatu senyawa itu polar atau non polar, buat dulu struktur Lewisnya, baru lihat nih. Kalau pada umumnya kalau dia bentuknya simetris, itu dia non polar, kayak gitu ya. Terus kalau dia memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya, itu pada umumnya dia adalah polar, kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Senyawa hidrokarbon dibakar dengan sempurna oksigen. Oke, kita buat reaksi pembakaran dulu. Ini hidrokarbon itu adalah unsur yang terdiri dari senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Nih, CX, HY. Direaksikan dengan oksigen. Ingat ya, reaksi pembakaran. Ini menghasilkan CO2 plus H2O. Di sini CO2-nya menghasilkan 44 gram. Oke. Di sini dia menghasilkan 13,5 gram. Oke, teman-teman perhatikan, ini kan ada masanya nih, ya kan? Kalau ada massa berarti kita bisa cari mol dong, ya. Mol sama dengan massa per mr. Karena ini molekul senyawa ya. Berarti ini 44 per mr dari CO2 itu 44 ya. Oke, berarti ini sama dengan 1 mol. Terus selanjutnya kita cari lagi molnya H2O, berarti dengan rumus yang sama ya. Berarti ini molnya sama dengan 13,5. Ini H2O itu MR-nya 18 ya. Oke, 18. Ini besarnya kalau kita sederhanain ini sama dengan 3/4 atau 0,75. Oke. Ini perbandingan mol ini itu bisa kita gunakan sebagai perbandingan koefisien. Oke. Jadi ini sekarang kita buat bawah ya. 1 dibanding 3/4. Ingat, kalau kita mau buat persamaan reaksi kan bukan bilangan bulat ya. Maksudnya dia harus bilangan bulat. Ini pecahan. Oke, supaya ini sama berarti ini kita kalikan 4. Nah, berarti ini kali 4. Kalau ini kan dikali 4 berarti jadi 3. Oke, 4 banding 3. Di sini 4, di sini 3. Oke, baru kita samain. Ternyata di sini C-nya ada 4. Nah, berarti ini X-nya harus 4. Oke, di sini hanya ada 6. Oke, 3 kali 2 ya 6. Berarti ini Y-nya sama dengan 6. Berarti kita ganti aja posisinya. Ini C-nya 4, hanya 6. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Kayak gitu ya. Ini ada beberapa cara nih kerjanya. Bisa menggunakan seperti ini langsung. Kalau udah diketahui masanya, cari mol langsung. Tetapi bisa jadi teman-teman cari massa masing-masing. Oke, jadi cari massa C dulu dari sini. Kayak gitu. Tapi agak lumayan lama sih. Oke, lanjut lagi. Suatu reaksi pengendapan terjadi dengan mereaksikan 100 ml timbal nitrat dengan, kita buat dulu ya persamaan reaksinya. Ini udah ada persamaan reaksinya, kita tulis ulang aja supaya kita lebih luasa nulisnya, karena ini nggak ada space-nya nih. Ini timbal nitrat itu kita reaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan timbal iodida plus kalium nitrat. Oke, teman-teman ingat ya, kalau ada persamaan reaksi itu harus setara karena koefisiennya itu kita gunakan dalam perhitungan. Oke, ini kalau sih kita lihat sudah setara ya. Nah, kita masukin nih data yang ada. Katanya di sini suatu reaksi pengendapan terjadi dengan mereaksikan 100 ml timbal nitrat. Oke, jadi kita bisa cari milimol ya, karena kan ini mol, ini mililiter, ini kemolaran. Berarti kita bisa cari milimol dari timbal nitrat, dengan rumusnya yaitu molar dikali volume.
Berarti 100 ml dikali dengan 0,2 molar berarti sama dengan 20 milimol. Oke, berarti di sini kita buat nih 20 milimol. Terus dengan 50 mili KI menghasilkan endapan sebanyak 10 milimol untuk apa nih PBI-nya. Oke. Jadi di sini buat dulu ya, ini mula-mula, ini reaksi, ini sisa. Kalau di awal reaksi yang namanya produk kan belum ada ya kan? Terus di sini katanya dia didapatkan 10 milimol PBI2-nya. Berarti di sini 10 milimol, di sini 10 milimol. Oke. Terus di sini ini kan kita nggak tahu ya apakah timbal nitrat ini dia merupakan reaksi pembatas atau enggak ya kan, kita nggak tahu. Tapi di sini kita bisa lihat nih bahwa ini kan koefisiennya dia sama. Jadi bandinginnya adalah ke yang udah diketahui nilainya pada keadaan reaksi atau dalam keadaan sisanya. Oke, bandinginnya. Jadi kita bisa tahu berapa mol dari PbNO3 yang bereaksi itu dengan bandinginnya ke sini. Jika koefisiennya sama berarti jumlah molnya juga sama, ya kan? Berarti ini 10 milimol. Oke, berarti ini sisa 10 milimol. Tapi kita nggak cari ini, ya kan? Kita cari molnya KI. Terus di sini udah diketahui 10 milimol. Berarti kita bisa cari molnya KI dengan bandingannya ke sini, ya kan? Ini berarti 2/1. Kalau molnya ini ya, berarti 2/1 dikali 10 milimol. Oke, berarti molnya si KI ini adalah 20 milimol. Oke, di sini diketahui volumenya yang diminta adalah konsentrasi, berarti kita bisa masuk ke rumus ya. Ingat rumusnya, molar sama dengan mol per volume. Molnya yaitu 20 milimol, sedangkan volumenya itu adalah 50 ml. Nah, mm-nya coret kan satunya jadi mol per liter. Ini sama dengan 0,4 molar. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, saya yakin teman-teman semuanya bisa ya. Oke, lanjut lagi. Ke dalam sebuah bola basket. Oke, jadi di sini ada suatu bola basket. Katanya yang volumenya itu 5 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan di sini diketahui tekanannya 1,2 atm. Dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% helium dan 20% argon. Jika, di sini katanya dianggap sebagai ideal ya, jadi kita menggunakan persamaan gas ideal, dan ini tidak bereaksi antara helium sama argonnya. Yang ditanya ada berapa jumlah molekul dari helium di dalam bola basket tersebut. Di sini teman-teman bisa menggunakan dua cara, bisa yaitu pertama, cari dulu nih berapa, ini kan 80% helium, 20% argonnya ya. Di sini tekanannya adalah tekanan kedua-duanya, jadi bisa dulu pakai cari tekanan masing-masing ya, atau bisa juga kita menggunakan langsung ke rumus persamaan idealnya. Gini, persamaan ideal itu kan rumusnya PV, kita kuncinya di sini ya, bersifat ideal. PV sama dengan nRT. Oke, bisa ya kita cari tekanan dulu, terserah. Bisa juga kita cari mol total. Oke, jadi kita cari mol total aja nih untuk pembahasan di sini. Jadi mol totalnya itu berarti sama dengan PV per RT. Oke, tekanannya di sini 1,2 atm dikali volumenya adalah 5 liter per R-nya diketahui ya 0,082. Ingat kalau dia persamaan gas ideal itu suhunya dalam Kelvin. Berarti kita harus konversi dulu 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 berarti 300 Kelvin. Oke, ini dikali dengan 300. Berarti ini sama dengan 0,244 mol. Oke, ini mol total ya. Kita mau cari molnya helium. Oke, berarti kita cari 80% dari sini. Ya, ini yang totalnya ya. Berarti kita cari molnya helium itu sama dengan 80% dari mol totalnya. Kayak gitu. Berarti ini sama dengan 80 per 100 dikali 0,244 mol. Berarti ini sama dengan 0,1952 mol. Oke, tapi yang ditanya bukan mol ya. Yang ditanya adalah jumlah partikel. Oke, teman-teman ingat nih rumusnya. Kalau jumlah partikel itu sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Avogadro simbolnya biasanya L ya. Yaitu sama dengan dikalikan aja 0,1952 dikali bilangan Avogadro-nya sini diketahui ya. 6,0 kali 10 pangkat 23. Berarti ini sama dengan 1,17 dikali 10 pangkat 23. Oke, berarti jawabnya ini adalah yang B.
Oke, jadi bisa ya pakai cari mol total dulu atau cari tekanan masing-masing dengan menggunakan persentasenya terserah. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal ke-51. Sebanyak 29,6 gram kalsium hidroksida, di sini diketahui MR-nya, dinetralkan dengan larutan HCl berlebih. Oke, ini dalam kalorimeter. Berarti ingat ini adalah topiknya termokimia ya. Oke, yaitu menggunakan kalorimeter. Jika reaksi penetralan tersebut menghasilkan, ini reaksi penetralan ya, karena reaksi basa dengan asam, reaksi penetralan. Oke, menghasilkan peningkatan suhunya sebesar 5 derajat Celcius. Berarti di sini delta T-nya itu sama dengan 5 derajat Celcius. Kapasitas kalornya, oke, ingat hati-hati ya, bedain. Kalau kapasitas kalor itu simbolnya C. C besar ya, berarti sama dengan 150 kJ per Celsius. Yang ditanya adalah kalor penetralannya dalam satuan kilojoule per mol. Oke, karena ini termokimia, rumusnya ada dua nih untuk cari kalor. Teman-teman ingat lagi. Q sama dengan M dikali, ini C kecil ya, dikali delta T. Atau Q sama dengan C besar dikali delta T, kayak gitu. Jadi kalau diketahui kapasitas kalor, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Tetapi kalau diketahui kalor jenis ada masanya, berarti kita menggunakan yang rumus pertama. Oke, kita langsung aja nih cari Q-nya ya. Berarti Q-nya sama dengan kapasitas kalornya tadi 150 kJ per mol dikali dengan delta T-nya 5 derajat Celcius. Oke. Berarti ini sama dengan 750 kJ. Ini masih dalam satuan kilojoule. Yang diminta adalah per molnya. Oke, karena ini diketahui berapa diketahui massa dari kalsium hidroksidanya, berarti kita cari molnya dulu, ya kan? Berarti mol dari kalsium hidroksida sama dengan, ingat rumusnya, kalau ada massa cari mol berarti massa per ml. Massanya yaitu 29,6 dibagi 74, berarti ini sama dengan 0,4 mol. Oke, setelah itu yang diminta kan dalam persatuan kilojoule per mol, ya kan, kalornya. Teman-teman ingat nih, ini kan katanya suhunya mengalami kenaikan. Kalau suhunya naik, itu berarti dia reaksinya eksoterm. Dan kalau dia reaksi eksotermnya, itu dia bermassa negatif. Kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ada juga nih rumusnya ini. Delta H itu sama dengan min. Oke, hati-hati ya, ada minnya. Nih, min Q per mol. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai rumus ini juga bisa, atau misalnya lihat ini, karena dia mengalami peningkatan suhu, berarti dia terjadi reaksi eksoterm, berarti dia ada minusnya. Berarti ini sama dengan min, Q-nya diketahui ini 750, oke, kilojoule, dan molnya ada 0,4 mol. Berarti kalau ini kita bagi, itu hasilnya adalah minus 1875 kilojoule per mol. Berarti ini jawabnya adalah yang E. Oke, ingat rumus-rumusnya ya, yang kapan kita pakai yang ini. Lanjut lagi ya. Diketahui KSP, oke, di sini ada KSP dari 3 senyawa. Oke, dan ketiga senyawa tersebut mengandung unsur F. Oke, di sini diketahui ada nilai KSP masing-masing. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar yang mana. Oke, teman-teman sebelumnya ingat dulu nih konsep dari KSP ini, ya kan? KSP itu adalah hasil dari kelarutan, hasil kali kelarutan. Oke, jika KSP-nya itu besar, itu berbanding lurus ya dengan kelarutannya. Berarti nilai kelarutannya juga besar. Berarti dia mudah larut. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita urutin di sini ya, itu nilai KSP-nya yang paling besar, itu berarti nih, kalau teman-teman lihat dari angkanya, oke. Tapi kalau misalnya lebih cepatnya, lihat dari angka pangkatnya aja. Oke, ini minus 6, ini minus 8, ini minus 11. Berarti kalau kita cari, kita buat nilai KSP-nya, berarti yang paling besar nilai KSP-nya itu adalah BAF2, lebih besar dari PBF2, lebih besar dari CAF2. Oke, ini kita bisa buat kayak gini nilai KSP-nya berurutan karena untuk mencari nilai KSP ketiganya ini sama ya. Oke, jadi kalau misalnya diionin, misalnya nih, BAF2 ini kan kalau diionin jadinya BA2 plus ditambah 2F min. Sama kalau PBF2 ini juga kalau diionin jadinya
PB2 plus ditambah 2F min. Jadi dia molnya itu dia jumlahnya 3. Bukan mol, jumlah ionnya 3. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cari KSP-nya, nilai KSP-nya itu rumusnya ini 4S pangkat 3. Kayak gitu ya. Oke, jadi sama aja. Yang ditanya di sini mana yang pernyataannya benar. Oke, kalau kita lihat sekilas nih, ini semuanya ada F-nya, senyawa yang dimaksud. Oke, berarti ini adalah pengaruh dari ion senama. Oke, ingat ya, ini pengaruh dari ion senama karena di sini ada ion sama yaitu F. Dan pengaruh dari ion senama ini akan memperkecil kelarutan. Oke, ingat penambahan ion senama itu akan memperkecil yang namanya kelarutan. Oke, hati-hati ya. Sekarang ini kita langsung aja ya ke jawabannya. Ini jawabannya adalah yang E. Oke, ini kita cek nih, kita bahas. Kenapa dia jawabnya E? Dalam larutan HF 0,1 molar, kelarutan BaF2 lebih besar dari PbF2. Gimana? Saya yakin sih teman-teman bisa nih. Benar ya? Oke, kita cek kayak gini. Ini salah satu contohnya ya, karena nanti pengerjaannya semuanya kayak gini. Kita buat nih BaF2. Jadi di sini yang diketahui kan HF ya, larutannya. Berarti kita ionin dulu deh AHF, ini menjadi H+, ditambah F-. Ini konsentrasinya 0,1 molar. Oke, di sini ion yang sama atau ion senama itu adalah F-. Berarti jika ini 0,1 molar, berarti F-nya juga 0,1 molar. Ya kan? Perbandingan koefisien. Nah, terus kita cari nih kelarutan BaF2 katanya. Berarti kita ionin dulu nih BaF2-nya. Ini kita ionin menjadi Ba2 plus ditambah 2Bf-. Ya kan? Ini ionnya sama. Berarti di sini juga 0,1. Oke, untuk mencari KSP-nya, ingat hasil kali konsentrasi ion-ionnya, oke, dikali dengan konsentrasi yang ini, dipangkatkan dengan koefisiennya. Itu ya. Jadi ini kita misalkan nilainya S, kelarutannya. Nilai KSP dari BaF2 tadi 1,8 kali 10 pangkat min 6 sama dengan ini Ba itu nilainya S, ini nilainya 10 pangkat min 1 dikuadratin. Berarti untuk S-nya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Oke, ini untuk BaF2. Kita cek apakah dia lebih besar daripada kelarutan BaF2. Seharusnya lebih besar karena lihat nih, nilai pangkatnya. Ini kan min 6, ini min 8, ini min 11. Kayak gitu. Oke, kita buktikan bahwa kalau PbF2 berarti kita ionin lagi seperti tadi. Pb ditambah ini 2 plus ya. 2F-. Kita cari nilai KSP-nya. Oke, dengan rumusnya tadi yaitu hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Oke, KSP dari PbF2 itu adalah 3,6 kali 10 pangkat min 8. Ini nilai PB-nya belum ada ya. Kita buat S. Di sini F-nya, yang ini dia. Ya kan? Karena kan bukan yang ini. Yang ini. Karena kan tadi dalam larutan FHF ya. Berarti dia 0,1. Berarti ini 10 pangkat min 1. Jadi semuanya itu sama aja nilainya. Berarti S-nya sama dengan ini berarti 3,6, ini kan min 8, ini kan berarti pangkat 2. Kalau dia bilangan berpangkat, itu kalau misalnya dibagi jadinya dikurang. Berarti jadinya 3 kali 10 pangkat min 6. Ya kan? Lebih besar min 4 daripada min 6, makanya jawabnya yang E. Oke, sedangkan kalau yang lainnya, misal ya, kita cek nih, yang A. Dalam larutan HF 0,5 molar, kelarutan BaF2 adalah sama. Ini jelas salah. Kenapa? Nilai KSP-nya aja dia beda. Oke, itu nggak bakal sama. Terus nilai NaF 0,01 kelarutan BaF2 yang paling kecil. Kita lihat di sini, yang paling besar itu kelarutannya adalah si BaF. Oke, dan ini memperkecilnya dia penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan, tetapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya, bukan BaF yang paling kecil, karena di sini dia KSP-nya lebih besar. Oke, itu salah. Terus di sini HF dengan 0,2, CaF2 katanya yang lebih besar. CaF2 itu pada KSP-nya paling kecil. Ini juga bukan. Oke, jelas ya? Jadi caranya begitu. Kita lanjut ke soal 5.3. Reaksi eliminasi 2-kloropentana. Oke, menghasilkan produk berupa senyawa. Kita buat dulu nih reaksinya ya. Rumus senyawanya, strukturnya. Pentana itu C-nya 5. 2, 3, 4, 5. Kita misalkan C1-nya di sini. 2, 3, 4, 5. Oke.
kloro, katanya berarti nomor 2, berarti Cl-nya ada di sini. Oke, ini kita buat dulu H di sini 1 ya. Di sini hanya 1. Ini kita lengkapin, ini hanya tinggal 2. Oke. Nih, katanya eliminasi. Ingat teman-teman ya, kalau eliminasi itu berarti kita melepaskan suatu molekul. Oke, berarti di sini kita lepaskan molekulnya yaitu HCl. Ini ada 2 kemungkinan. Oke, jadi nanti bisa nih HCl-nya itu dia lepas dengan H yang di pada C pertama, atau ini buat posisi pertama ya, atau dari H posisi di C yang ketiga. Oke, berarti nanti jawabnya itu kita buat sini aja ya. Ada 2 nanti kemungkinan besarnya. Jadi sini, jadi ini jadinya CH karena hanya lepas ya. Rangkapnya di sini. Oke, ini CH. Ini CH2, CH2, CH3. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, berarti ini yang lepas, ya kan? Berarti di sini CH3, ini CH, oke, ini CH. Karena ini lepas ya, berarti di sini CH2, ini CH3. Oke, ini 1 pentena, ini 2 pentena. Oke. Jadi jawabnya yang ada adalah yang B. Oke, dan di sini juga ya, untuk hasil seperti ini, itu kalau dia eliminasi, ikatan rangkap itu dia lebih stabil jika posisinya itu diapit oleh banyak atom C-nya. Kalau misalnya kita ambil yang di sini, ini kan yang diapit berarti jumlah C yang di sini. Sedangkan kalau yang ini dia posisinya lebih terapit, kayak gitu loh. Ya kan, yang ini diapit oleh ini. Oke, jadi ini yang lebih stabil. Makanya itu jawabnya adalah yang B. Kita lanjut lagi untuk 54. Terdapat 2 buah reaksi, oke, ini ada reaksi 1 dan reaksi 2. Ini apa? Laju reaksi ya. Oke, kita buat laju reaksi dulu. Dalam reaksi 1, konsentrasi A dinaikkan 2 kali. Oke, teman-teman ingat nih, kalau untuk laju reaksi itu berarti kan harus ada yang namanya persamaan laju reaksi. Kita buat dulu nih, untuk reaksi pertama. Untuk reaksi 1, oke, kita buat V sama dengan K dikali konsentrasi A, misalkan kita pangkat X. Oke, kita sesuaikan dengan datanya. Apabila reaksi 1 konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali lipat, kita ganti A-nya jadi 2. Oke, ini pangkat X. K-nya kita coret dulu ya. Ternyata lajunya itu naik 2 kali. Kalau seperti ini berapa nilai X-nya? Good. X-nya sama dengan 1. Berarti order terhadap reaksi 1 itu adalah 1. Sekarang kita buat reaksi 2. Oke, berarti buat persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi B, kita misalkan di ordernya Y. Jika konsentrasi B, oke, B-nya dinaikkan 2 kali, ini kita ganti jadi 2. Oke, K-nya kita coret dulu. Laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, ternyata V-nya juga 2. Berarti nilai Y-nya sama dengan berapa? 1. Oke, jadi reaksi 1 sama reaksi 2, A dan B-nya itu masing-masing memiliki order 1. Oke, di sini diminta jika reaksi dilakukan dengan konsentrasi A sama dengan konsentrasi A-nya sama dengan setengah B. Berarti A-nya ini, konsentrasi A-nya itu sama dengan setengah konsentrasi B. Oke, ingat ya konsepnya di sini. Terus kita masukin aja. Ini kan tadi persamaan lajunya kita pemisalan. Kita misalkan nilai A ini sama dengan 2. Berarti nilai B-nya berapa? Seperti ini, setengah dari 2 berarti 4 dong. Ya kan? Kita masukin ke persamaan lajunya. V sama dengan, K-nya coret aja ya. Ini A pangkat 1. Ini untuk yang A. Ini V-nya sama dengan, berapa nih? V, B, pangkat 1 juga. Masukin nilai A yang tadi yang kita misalkan. Berarti V-nya untuk reaksi A itu 2, V untuk reaksi yang B 4. Oke, ini V-nya. Berarti kita cari nih, yang mana yang lebih cepat? Laju reaksi tidak berubah, jelas salah. Reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih cepat katanya. Jelas salah ya? Bukan. Yang ini yang lebih besar. Kalau kita buat bandingannya berarti ini 1 banding 2. Ini salah. Oke. Terus reaksi 1 berlangsung 4 kali. Bukan ya? Salah.
Terus reaksi 1 berlangsung setengah kali. Benar ya, ini setengahnya. Yang persamaan 1 ini setengah dari persamaan yang reaksi yang kedua. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, jadi kalau untuk laju reaksi tidak selamanya kita cari orde itu menggunakan data yang ada di tabel ya. Bisa juga dengan menggunakan dia buat dalam kata-kata seperti ini. Jadi teman-teman misalkan aja buat persamaan laju reaksinya. Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Oke, ini berdasarkan asas Likert-Lear, manakah pernyataan yang benar? Oke, ini saya sedikit review aja untuk ini faktor-faktor kesetimbangan kimia ya yang diminta. Jadi faktor-faktornya, ini kita review dikit pembahasannya. Kesetimbangan kimia. Oke, ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah jika konsentrasi. Oke, konsentrasi ya, dipengaruhi ya. Jadi, jika konsentrasinya diperbesar, teman-teman ingat aja nih konsepnya. Jadi, ini kita anggap adalah dia timbangan yang sama lengan, yang lurus, gitu. Jadi, harus dia balance, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya konsentrasinya ditambah, berarti supaya balance harus memberi dong, ya kan? Jadi, konsepnya gini, jika dia diberi, berarti dia harus memberi. Oke, jadi dia harus memberi. Tetapi jika dia yang kekurangan, berarti dia yang harus diberi. Oke, konsepnya gitu ya. Jadi misalnya nih, ini sekarang kita anggap dia adalah balance. Di sini N2O4-nya diperbesar, berarti akan berat sebelah dong. Ya kan? Supaya nggak berat sebelah, berarti dia harus menggeser ke NO2. Kayak gitu. Tetapi jika NO2O4-nya dikurangin, berarti nanti bakalan berat sebelah, timbang sebelah. Berarti ini N2O4-nya ringan, ya kan? Supaya dia balance, berarti yang NO2-nya ini harus memberi ke N2O4-nya. Kayak gitu ya. Itu konsep dari konsentrasinya. Ini kayaknya konsentrasi deh yang pengaruh semuanya. Oke, ini jawabnya yang B ya. Oke, jadi penambahan N2O4 itu menyebabkan reaksinya ke kanan. Jadi kalau ini ditambah, dia nanti akan bergeser ke kanan supaya tetap balance. Sedangkan kalau yang A, penambahan N2O4 menyebabkan reaksi bergeser enggak. Kalau ini udah bertambah, nanti lagi geser ke dia, berarti tak makin berat sebelah dong. Ya kan? Ini jawabnya yang B. Oke, lanjut nih pembahasannya ya. Untuk faktor yang kedua, yaitu tekanan sama volume, ini berbanding terbalik ya. Oke, jika tekanannya diperkecil, berarti volumenya diperbesar. Ini akan bergeser ke arah koefisiennya yang besar. Oke, tapi ingat, ini yang dipakai itu wujudnya yang kita perhitungkan ya koefisiennya, itu kalau dalam bentuk gas dan larutan. Oke, gas sama aqua. Kalau ada solid, ada liquid, itu nggak diperhitungkan. Oke, ini kebalikannya ya. Jika tekanannya diperbesar, volume diperkecil, berarti koefisien bergeser ke arah yang kecil. Oke, gitu ya. Oke, yang ketiga, ini adalah suhu. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau suhu, kalau ada persamaan reaksi gini, kita lihat aja nilai delta-nya. Oke, ini delta-nya adalah minus. Berarti ini reaksi ke kanan, itu reaksinya adalah exotherm. Oke, berarti reaksi ke kirinya ini adalah endotherm. Kayak gitu. Jadi jika suhu diperbesar, dia akan bergeser ke arah endotherm. Oke, sedangkan kalau suhunya diperkecil, ini akan bergeser ke arah exotherm. Oke, ingat ini ya, faktor-faktornya. Mana tahu nanti yang ditanya itu bukan konsentrasinya. Nanti dibalikin, mana tahu dari tekanan atau volume. Kayak gitu. Penting teman-teman ingat konsepnya aja. Lanjut nih soal berikutnya, soal 56. Oke. Sebanyak 10,5 gram suatu senyawa larutan elektrolit. Oke, di sini udah jelas ya. Diketahui bahwa senyawa ini adalah elektrolit, tetapi dalam bentuk simbol nggak masalah. Yang penting dia udah tahu nih, dia bahwa itu adalah elektrolit. Dilarutkan di dalam air sehingga volumenya jadi 500 ml. Oke, larutan tersebut memiliki tekanan osmotik. Oke, berarti ini tekanan osmotik ya. Berarti V sama dengan mRT. Ingat, karena dia elektrolit berarti dikali I. I ini adalah faktor Van Hoff. Oke, faktor Van Hoff itu sendiri rumusnya sama dengan I1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, alfa ini adalah derajat disosiasi. Di soal tidak dikasih tahu nilainya. Oke, jadi konsepnya gini. Kalau dia larutan elektrolit, dan nilai alfanya nggak diketahui, berarti nilai I-nya itu sama dengan nilai N-nya. Karena dianggap dia elektrolitnya terionisasi sempurna. Berarti 100%. Berarti nilai alfanya sama dengan 1. Kayak gitu ya. Berarti sekarang kita tinggal ionin aja nih nilai AX-nya. Senyawa AX2-nya ya. Ini kalau diionin menjadi
AX2 plus A2 plus ditambah di sini X-nya ada 2, berarti 2X min. Di sini jumlah N itu adalah jumlah dari koefisien masing-masing ionnya ya. Ini 1, ini 2, berarti ada 3. Oke, berarti nilai I-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Ini yang diminta adalah massa molekulnya, berarti yang ditanya adalah MR ya. Oke. Teman-teman nih, ada rumus dari konsentrasi itu kan sebenarnya rumusnya ini ya, mol per volume ya. Karena ini kita ujian, kita mau buru-buru nih, ya kan? Pakai rumus cepat aja, cari kemolarnya. Yaitu massa per MR dikali 1000 per volume. Tapi ingat, ini dalam satuan mili. Kayak gitu. Karena kan kita mau cari MR, jadi nanti langsung ketemu. Kayak gitu. Ya, kita masukin nilai V-nya ada, yaitu 12,3. Sama dengan terus nilai apa lagi? Masanya udah ada ya, 10,5. Kita mau cari nilai MR. Terus ini dikali dengan 1000 per volumenya yaitu 500. Oke, dikali nilai R-nya juga diketahui 0,082. Oke, ingat ini dalam satuan Kelvin ya. Berarti ini tinggal ditambah 273 aja. Jadinya 300. Oke, ingat nilai I-nya sama dengan 3 tadi ya. Nah, ini. Oke. Ini sini coret, ini 2, ini tinggal kali silang aja. 12,3 kali MR, ini berarti sama dengan 1549,8. Berarti nilai MR-nya sama dengan 126. Jawabnya adalah yang C. Oke, ingat tadi clue-nya ya. Jadi ingat rumusnya ini bersama apa? Rumus V-nya. Dan kalau di elektrolit, ingat ketentuannya I sama dengan N. Oke, itu jika dia larutan elektrolit dan nggak diketahui nilai alfanya. Kalau nilai alfanya diketahui, pakai rumus ini, faktor Van Hoff-nya. Oke, lanjut ya. Larutan buffer, oke, ini buffer. Oke, melarutkan 200 mili asam asetat. Kalau ini asam asetat itu berarti CH3COOH ya. Berarti ini adalah asam. Ini adalah asam lemah. Oke, berarti ini kita buffer adalah buffer asam. Oke, berarti di sini dia udah dalam bentuk larutan buffer, oke, dengan garamnya yaitu natrium asetat dan natrium asam asetat dengan natrium asetat. Tetapi di sini ditanya adalah berapakah perubahan pH larutan jika ke dalam buffer tadi ditambahkan asam. Oke, asam HCl. Ingat konsepnya, yang di sini kan yang ditambahkan adalah asam ya. Berarti yang akan dipengaruhi nanti itu adalah jumlah keasamannya bertambah. Ya kan, karena asam yang ditambah. Terus di sini nanti dia bereaksi dengan siapa? Oke. Ingat, asam itu selalu bereaksi dengan basah. Kayak gitu ya. Di sini basahnya nggak ada kan? Berarti nanti di sini yang terionnya itu dengan basa konjugasinya, yang H plusnya. Berarti ini NaCH3COO itu bereaksi dengan HCl. Oke. Nih, ini ya bahasa konjugasinya itu adalah CH3COO-. Ini yang adalah H plusnya. Kayak gitu loh, ya kan? Nanti ini akan terbentuk CH3COO- tambah H plus, jadi kan CH3COOH. Kayak gitu. Kita buat mol mula-mula reaksi sisa. Mol mula-mulanya natrium asetat ini 100 mili dengan 0,25 molar. Berarti kita bisa dapat milimolnya ya. Kita tinggal kalikan aja. Berarti di sini 25. Terus nilai HCl-nya kan yang ditambahkan nih, 50 dengan 0,1 tinggal kalikan aja. Berarti nanti dapat milimolnya ini 5 milimol. Oke, ini semuanya satuannya adalah milimol ya. Terus ini CH3COOH-nya, hati-hati ya. Ini udah diketahui nih di awal, yaitu 200 volumenya konsentrasinya 0,15. Ini kita bisa dapat milimolnya, kita tinggal kalikan aja. Ini berarti 30. Oke, jadi hati-hati. Di sini di awal mol dari asam asetatnya udah ada. Oke, ini udah ada nih nilai produknya, molnya. Terus ingat lagi kalau dia dalam persamaan reaksi ada 2 pereaksi yang diketahui molnya, berarti kita cari pereaksi pembatas, ya kan? Dengan cara mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Berarti ini 5/1, 25/1. Berarti yang paling kecil yang merupakan pereaksi pembatas. Oke, ini berarti 5. Oke, ini berarti di sini jadi 5 dong. Nah, ini, ingat kalau dia reaktan itu makin lama dia makin berkurang, makanya ini dikurangkan, ini habis, ini sisa 20 milimol.
Oke, sedangkan ini produk makin lama dia makin bertambah. Di awal dia 30 dan dia dalam bereaksi itu ada hasilkan 5, berarti di akhirnya dia ada 35 milimol. Oke, terus kita masukin nih rumusnya karena ini buffer asam berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Oke, di sini yang diketahui adalah nilai pKa-nya. Biasanya kan yang diketahui nilai Ka ya, nggak masalah. Oke, kita masukin aja nih ke rumusnya. Masukin di rumusnya aja dulu ya. Berarti ini Ka dikali mol asamnya itu, ingat asamnya ini CH3COOH, yaitu 35 per ini 20. Oke, ini kita sederhanain dulu nih. Berarti ini Ka dikali 1,75 ya. Ini 1,75. Oke, ini konsentrasi H+-nya. Kalau mau cari cari pH, itu kan berarti kita logkan ya. Berarti min log konsentrasi H+. Oke, berarti sama dengan min log. Di sini konsentrasi H+-nya dalam bentuk pKa. Ya, berarti kalau misalnya kita buat ke sini, berarti ini log Ka-nya dikali 1,75. Ya kan? Berarti kalau ini kita logkan berarti sama aja dengan log Ka dong, ya kan? Berarti oke, bentar. Jadi ini log Ka dikurang log 1,75. Oke, berarti ini sama dengan log Ka tadi berarti itu adalah pKa-nya. Berarti dapat 4,7. Oke, dikurang log 1,75. Oke, maka ini jawabnya adalah yang C. Nah, lanjut lagi, soal 58. Reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi autoredoks. Oke, teman-teman ingat, autoredoks itu ada dua. Ada yang namanya disproporsionasi, ada lagi yang namanya konproporsionasi. Oke, kalau dia disproporsionasi itu suatu zat dia bisa mengalami reaksi sekaligus dua, yaitu bisa mengalami reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi, itu sekaligus. Oke, tetapi kalau dia konproporsionasi itu dia yang dua itu hasilnya. Jadi hasilnya ini berperan sebagai hasil oksidasi dan juga hasil reduksi. Kayak gitu. Sekarang kita mau cek yang disproporsionasi yang mana. Cluenya seperti ini. Intinya, cluenya ya, konsepnya. Kalau untuk cari yang autoredoks. Lihat yang unsurnya itu di kiri ada satu, di kanannya ada dua. Contohnya nih, ini N ada satu nih. Oke, di kanan ada N, ada dua. Oke, ini kemungkinan besar bahwa dia itu ada disproporsionasi. Oke, tetapi kalau ini LE ada satu. Ini cuma satu lagi nggak ada. Oke, ini ada satu. Kalau ini bukan disproporsionasi, tetapi kemungkinan besar dia adalah redoks. Kayak gitu. Oke, reaksi redoks berarti terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, tapi kita nggak cari itu. Terus di sini Cl ada satu. Kita cek hasilnya ada dua nggak? Ada. Oke, ini kemungkinan besar. Kita cek dulu nih. Kalau ini N-nya di sini satu, ini satu, PB-nya satu. Oke, enggak, ini enggak nih. Oke, kita cek ya, benarnya tersalah. Kita cek NO2-nya, yang lainnya nggak usah cari. Ini aja langsung. Kita kan mau lihat N-nya aja ya, perubahan Bilox N-nya. Ini nilainya kan bakalan 0 ya, berarti O itu pada umumnya kan min 2 ya, berarti ini min 4, berarti di sini N-nya plus 4. Ini O-nya min 4, berarti H itu plus 1, berarti di sini N-nya plus 3. Berarti dari plus 3 ke plus, dari plus 4 ke plus 3, berarti ini dia turun, ya kan? Berarti ini adalah reduksi. Sedangkan kalau ini min 6, ini plus 1, berarti ini plus 5. Dari plus 4 ke plus 5, ini berarti naik. Ini oksidasi. Oke, jadi NO2 ini dia sekaligus mengalami dua reaksi, yaitu reduksi dan oksidasi. Itu yang disebut dengan disproporsionasi. Oke, sekarang kita cek yang Cl. Cl2 menjadi Cl min. Ingat, kalau dia molekul unsur, berarti biloxnya adalah 0. Kalau dia adalah ion, ya ion sendiri ya, berarti biloxnya adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Berarti ini min 1. Ini jumlahnya nanti min 1. Oh, itu kan dia pada umumnya min 2 ya. Berarti min 2, supaya dia hasilnya min 1, berarti Cl-nya plus 1. Oke, dari 0 ke plus 1 berarti naik, ini oksidasi. Dari 0 ke min 1, ini adalah reduksi, turun. Ya kan? Jadi jawabnya adalah 1 dan 3. Kalau ada 1 dan 3 optionnya, berarti dia adalah yang B.
Oke, lanjut lagi. Dua lagi ya soalnya. 59. Sebuah sel galvanik tersusun dari elektroda grafit. Oke, kita buat dulu nih. Grafit yang dicelupkan dalam larutan KMnO4 dalam suasana asam. Oke, jadi ini ada suatu gelas kimia. Ini sel volta ya. Ada dua nih. Oke, ini jembatan garamnya. Ini pertama elektrodanya itu adalah grafit, berarti yang C. Terus di C ini dia larutannya adalah ini ya, KMnO4. Oke, ini ingat dalam suasana asam katanya. Sedangkan yang ini elektroda zinc, oke ini elektrodanya Zn. Ini dicelupkan dalam larutannya adalah zinc nitrat, ZnNO3 dua kali. Jika sel tersebut dioperasikan pernyataan yang benar. Oke, di sini diketahui nilai E0 masing-masing. Teman-teman ingat konsepnya, jika E0-nya itu semakin kecil, berarti dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Kalau dia reaksi oksidasi, berarti dia melepaskan elektron. Oke, berarti di sini kita cek ini minus, ini plus. Berarti zinc itu berperan sebagai oksidasi. Oke, di sini zinc yang oksidasi, berarti ini yang reduksi. Berarti karena zinc itu melepaskan elektron, ya kan? Berarti ini kalau pergerakan elektronnya, berarti dari zinc ke C. Berarti tanda panahnya di sini. Oke, kita cek nih. Elektron mengalir dari elektroda grafit ke, oke, ini salah ya, kebalik. Seharusnya dari zinc. Oke, jadi zinc ini yang nilai oksidasinya dia mengalami reaksi oksidasi, dia melepaskan elektron. Oke, nih. Zinc di sini kan dia mengalami reaksi oksidasi ya. Oke, jadi jika dia mengalami reaksi oksidasi, berarti kan reaksinya gini. Jadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Berarti ini mengalami reaksi oksidasi, berarti di sini makin banyak dong ion Zn-nya. Ya kan? Nah, apalagi nih larutannya juga bakalan terion. Jadinya Zn2+ ditambah 2NO3-. Oke, konsentrasi ion Zn bertambah. Ini benar. Oke, kita cek yang dua ini. pH ZnNO3 bertambah. Oke, perhatiin ya. Di sini yang bertambah itu adalah konsentrasi dari ion zinc-nya. Oke, jadi nggak berpengaruh ke pH-nya. Jadi yang ini pH-nya itu tetap. Ya, berarti ini salah. Oh, bukan, sorry, bukan ini. Yang atas salah. Oke, pH larutan KMnO4 berkurang. Kita cek, kita buat berarti reaksi redoks ya. Karena kan ini berlangsung dalam suasana asam. Berarti kita buat reaksi redoksnya itu adalah reaksi yang ini, yang KMnO4 itu loh. Jadi di sini MnO4 aja ya. Jadi MnO4- ini menjadi Mn2+. Oke, di sini O-nya ada, berarti untuk menyamakan jumlah atom O-nya, berarti kita tambah dengan H2O. Berarti sebanyak 4 H2O. Di sini ada atom H-nya, berarti kita letakkan dengan penambahan ion H+, ya kan? Karena ini juga bereaksi dengan suasana asam, berarti 8 H+. Setelah itu muatannya. Di sini di sebelah kanan muatannya 2+, ini sekarang muatan di kiri itu udah 7+. Oke, 7 elektron gitu muatannya. Berarti supaya dia sama, berarti di sini tambah 5 elektron. Oke, perhatikan pH-nya. Ini kan dalam suasana asam ya. Nah, suasana asam dia mengalami reaksi sehingga menghasilkan air. Berarti kalau dia air itu kan kita anggap dia adalah reaksi penetralannya. Berarti kalau dia H2O itu kan kalau dia dalam suasana netral kan pH-nya 7 ya. Ya kan? pH-nya itu sama dengan 7. Sedangkan kalau dia asam itu pH-nya kecil dari 7. Berarti pH-nya naik, bukan berkurang. Ini salah. Jadi yang benar cuma 4. Kalau yang benar cuma 4 berarti jawabannya adalah yang D. Oke? Masuk soal terakhir. Eugenol, oke, ini rumus kimia dari eugenol ya, merupakan senyawa organik yang banyak terdapat pada minyak cengkeh. Yang ditanya adalah gugus fungsi. Oke, teman-teman perhati ini. Di sini ada 1, ini 2. Oke, di sini ada C ya. Oke, CO. Jadi nih. Nah, kalau teman-teman udah sering sih ngerjain latihan soal yang senyawa turunan alkana, yang gugus fungsi pasti bisa cepat nih, ya kan? Jadi ini jawabnya adalah ini gugus hidroksil. Hidroksil itu yang ini, OH. Ether itu yang ini. Ingat kan ether itu adalah ROR. Jadi kalau ini di sini C-nya, yang ini O CH3.
Kayak gitu. Ini eter. Aldehyde bukan, asam karboksilat bukan. Oke, yang ditanya adalah gugus fungsi. Sedangkan kalau ini adalah hidrokarbon. Oke, tetapi ini hidrokarbonnya itu adalah jenisnya alkena. Oke, karena ini rangkap peluang. Nah, berarti kalau 1,3 yang benar, berarti ini jawabannya B. Oh ya, B. Kalau 1,3, oh bukan 1,3 dong, sorry. Yang benar adalah 24, berarti opsinya adalah yang C. Oke? Nah, saya rasa sih demikian dulu untuk pembahasan soal ini SIMAK UI yang tahun 2018-nya. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu ya. Oke, bisa ngerti dan nanti pas waktu ujian SIMAK UI-nya teman-teman bisa lolos nih ke UI gitu. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan di-share ya. Terima kasih.